warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sama si Vivi. Halo Sobat Himsa TV, selamat datang di podcast Himsa TV, yaitu proker dari Departemen Kominfo yang berisi sharing session yang nantinya akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik dan dari berbagai narasumber inspiratif. Podcast kali ini dengan tema Exploring Mathematics in Exciting Episode. Oh ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Naila dari jurusan Matematika angkatan 2023. Di podcast kali ini tentunya bukan hanya sekedar membahas wawancara biasa, tetapi karena hari ini kita kedatangan tamu spesial dari jurusan Matematika Winston Gunung Jati Bandung yang akan sharing ke kita nih terkait seputar jurusan Matematika Sains. Yuk langsung aja kita sapa narasumber hebat kita kali ini. Halo Kang Teteh. Halo. Boleh perkenalan diri dulu, siapa namanya, asalnya dari mana, angkatan berapa, serta kelas apa? Oke, dari saya dulu mungkin ya? Ya, boleh dari Kang Sadam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Mutakin. Asal saya dari Tasikmalaya. Kalau domisili sekarang saya di Bandung, di Cibiru Hilir. Saya dari kelas alumni berarti ya sekarang. Karena baru kemarin munafasah. Dulu saya di kelas Matematika 2020A. Apa lagi? Udah mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana Rahma Putri. Saya asalnya dari Bekasi. Saya juga dulu dari kelas 2020B. Karena saya namanya dari S ya, Kang Sadam dari... Dari M saya, Muhammad Sadam. Jadi kita beda kelas. Gimana kabarnya Kang Teteh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa nih sekarang? Waduh, revisian ya kayaknya. Lebih bingung mempersiapkan masa depan ya. Iya, betul. Kang Sadam dan juga Teh Serli atas katanya juga kan baru lulus ya belakangan ini ya. Boleh dong diceritain, di-spill ke kita sedikit nih gimana sih perjalanannya selama meraih gelar kelulusannya. Boleh dari Kang Sadam? Ya mungkin sebelum masuk dulu mending ya kita bahasnya supaya termotivasi bagi rekan-rekan masa baru dan masa yang ada di matematika. Mungkin saya dulu notabene memang orang yang dari sains juga, saya dari MIPA, dari SMA umum. Kebetulan dulu saya orang IPA tapi berjiwa IPS gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena saya paling males belajar di sains gitu. Itu juga berdasarkan dorongan dari orang tua. Kalau saya memang style saya itu di IPS gitu kan. Dulu pernah saya di SMP pernah mengikuti olimpiade IPS. Ya alhamdulillah dulu tuh satu kabupaten kalau nggak salah ranking 5 IPS. Nah, kebetulan saya masuk SMA, kata orang tua masuk IPA aja. Karena memang ya dari kebetulan daerah saya memang agak ya perkampungan gitu kan. Jadi si pergaulan tuh sangat kacau gitu. Kalau misalkan anak-anak IPS itu kan pada ngerokok, pada kadang memang ada yang aneh-aneh lah gitu kan. Oke, saya turut pada perintah ibu masuk IPA. Saya memang terpaksa awalnya, cuma saya jalanin. Malahan saya aneh gitu kan. Ketika memang saya tidak masuk ranking, tapi anehnya saya masuk 10 besar gitu kan. Aneh masuk 10 besar, yang anehnya itu. Malahan mah pernah ikut olimpiade fisika. Saya heran itu gimana itu guru milih saya sebagai perwakilan dari sekolah gitu kan di tingkat kabupaten. Kalau nggak salah juga dulu ranking 20 dari berapa ratus gitu kan. Nggak salah juga, tapi ya qadarullah mungkin memang udah harusnya di sana. Saya belajar menerima takdir. Alhamdulillah masuk ke UIN juga sangat-sangat aneh gitu kan. Rapot saya kecil karena memang dulu kan corona ya. Pas saya corona daftar, kebetulan saya ujian mandiri, masuk ke UIN, pilih matematika juga itu saya kesalahan mencet gitu kan. Salah mijit karena memang saya tuh diajak sama temen, ada temen dulu tuh 3 orang di kelas saya tuh yang ngajak, ayo dah daftar ke UIN katanya. UIN gini-gini, padahal target saya bukan UIN gitu kan awalnya. Dulu tuh saya pengen ke jurusan informatika, komputer, terus ekonomi. Memang kan saya sukanya di IPS, saya ngambil peminatan IPS juga. Terus bisnis digital karena saya memang membangun bisnis juga. Terus yang memang bukan sains gitu, cuma informatika mungkin lebih ke teknik gitu kan. Tapi qadarullah saya daftar dari SNPTN sampai ke UM nyangkutnya di matematika gitu kan. Saya tuh bertanya-tanya, ya Allah kenapa saya masuknya di sini? Ini bukan style saya gitu. Padahal ketika saya menjalani, jawaban Allah memang sangat luar biasa. Dan di matematika udah ada semuanya. Saya belajar komputer,
komputasi, saya belajar ekonomi, matematika keuangan, saya belajar bisnis juga. Terus di matematika tuh menurut saya sangat-sangat eh, komplit gitu ya. Semua jurusan memang bisa diterapkan dengan adanya matematika gitu. Pas dari saya sudah masuk ke UIN menerima, saya belajar. Bahkan saya tuh memang karena dulunya bukan sering bolos ya, tapi suka tidak masuk pelajaran gitu. Karena memang saya tuh dari dulu tuh suka olahraga terus ikutan perwakilan dari sekolah, voli, basket, terus futsal gitu kan memang dari dulu. Kadang tuh kalau misalkan ada acara-acara, ya saya mending memilih olahraga daripada belajar gitu. Makanya pas saya belajar matematika itu benar-benar dasarnya itu di pas kuliah. Saya tahu aritmatika pas kuliah, saya tahu deret pas kuliah, barisan tahu pas kuliah. Memang sangat-sangat ekstrim menurut saya gitu kan. Tapi ketika saya belajar sampai sekarang, ternyata manusia itu ketika fokus dalam satu bidang, meskipun latar belakangnya apapun gitu kan, latar belakangnya apapun, kita fokus, kita gigih, jadi itu saya selesai gitu kan, buktinya juga selesai. Makanya manjada wajada, kalau misalkan kita yang memang bersungguh-sungguh akan berhasil gitu mungkin ya. Cerita sedikit saya dahulunya gitu di sebelum masuk. Boleh. Kalau dari Teh Sherly sendiri gimana nih? Ah ya, berarti ini lebih ke gimana sih awalnya bisa masuk matematika gitu kali ya. Dulu itu saya juga nggak punya tuh yang namanya passion pengen, aduh kayaknya di matematika deh gitu ya. Tapi waktu itu tuh sempet saya ini bimbang antara dua bidang, tapi memang saya sudah ada di IPA gitu ya. Saya bimbang antara kimia sama matematika mending yang mana gitu ya, karena kan memang dipikir matematika tuh cakupannya sangat luas dan saya belum mengeksplor bahwasanya ternyata matematika tuh ada peminatan-peminatannya loh gitu. Jadi waktu SMA saya pernah mengikuti Olimpiade Sains, tapi saya kebetulan bukan matematika tapi justru kimia. Oleh karena itu waktu saya mau daftar UTBK itu benar-benar istikharah dulu nih, kimia atau matematika ya. Iya, tapi kalau misalkan fisika biologi kayaknya saya udah enggak deh gitu. Iya, jadi karena udahlah istikharah nih kayaknya lebih ke matematika sih. Karena kan dulu waktu kita ada UN ya, SMP itu ada matematika dan ternyata memang sudah diperlihatkan di situ bahwa memang nilai saya unggulnya di matematika gitu. Jadi ya udahlah dijalanin. Tapi karena waktu itu ada satu tragedi di SMA saya, sekelas tuh nggak bisa daftar SNMPTN gitu. Jadi dikarenakan tidak ke input nilai satu mata pelajaran gitu. Jadi membuat kita semua tuh ada di downgrade lah ibaratnya, tidak masuk peringkat yang boleh masuk SNMPTN. Jadi karena hal itu, oh ya udah kita harus belajar ya, berarti salah satunya UTBK atau mandiri gitu. Ya walaupun kitanya sudah memperjuangkan dari kelas 10, 11, 12 supaya nilainya bagus nih. Oh ternyata memang bukan rezekinya di situ. Tetapi oh berarti bener loh ada suatu tragedi, berarti ada suatu hikmah di balik Iya, itu benar. gitu. Berarti kan kita harus lebih berjuang dong. Akhirnya saya belajar dan memperjuangkan UTBK, dan kebetulan di UIN ini pun saya masukinnya inputnya itu di pilihan yang kedua karena pilihan yang pertamanya bukan di sinilah. Nah, ternyata pas dibuka saya sengaja banget nih untuk nanti deh sholat asar dulu nih gitu supaya kitanya legowo ya ngelihat pengumuman keterima atau enggak ya gitu lah. Dan ternyata pas setelah sholat alhamdulillah keterima gitu. Alhamdulillahnya diketerima di UIN jurusan matematika gitu. Berarti itu dulu pas satu sekolah gak bisa SNPTN berarti ya? Satu kelas lebih tepatnya. Satu kelas iya. berarti. Kelas yang lain bisa berarti? Bisa. Wah, Masya Allah, mantap dan keren banget ya teman-teman. Iya. Kalau tahu nih, apa aja sih Kang Teh yang dipelajari di jurusan matematika ini? Terus ada nggak sih materi yang paling berkesan gitu bagi Akang Tetehnya selama di jurusan matematika gitu? Boleh? Dari Mas Adam boleh? Ya, kalau dari matematika sendiri ya itu terbagi, kalau di UIN sendiri ya, kalau di UIN sendiri itu kebagi menjadi 5 bidang gitu kan. Yang pertama bidang murni, yang kedua pemodelan, ketiga industri dan keuangan, keempat statistik, dan yang kelima komputasi. Itu kalau di UIN. Tapi kalau misalkan saya mengamati di kampus lain itu, kalau tidak salah ada 2, ada matematika terapan dan matematika murni. Nah itu di sana ada banyak sub-subnya lagi gitu. Kalau misalkan di bidang, ya kalau di matematika kita itu yang 5 yang tadi ya. Iya. Nah, kalau biasalah ada matkul-matkul dasar kayak kalkulus, kalau di semester awal kalkulus 1 sampai 3, terus ada logikanya matematika diskrit, terus geometri, apalagi ya dulu Teh Sherly?
Komputasi mungkin dasar-dasar pemrograman. Banyak lah gitu statistik juga, teori Betul. peluang yang kayak gitu. Memang itu matkul-matkul dasar yang memang kita harus benar-benar belajar di sana Betul. gitu kan. Jadi ya lumayan lah gitu kan buat awal-awal, karena memang transisi dari SMA ke kuliah itu sangat-sangat berbeda menurut saya. Apalagi yang angkatan saya itu pas masuk juga udah corona, udah online. Itu pembelajaran sangat kacau gitu kan. Karena cenderung malas kalau misalkan belajar online itu gitu kan, karena memang banyak godaan gitu kan kalau misalkan belajarnya kita secara online. Apalagi saya yang memang dari kampung gitu kan, susah sinyal, ya udahlah tinggalin aja gitu kan, mending tidur gitu daripada memang ya maksain gitu kan. Ya saya juga semester 2 pas lagi corona langsung ke Bandung aja gitu kan, memang yang biar support, biar semangat juga kuliahnya. Kalau misalkan di rumah tuh gak semangat gitu kan, karena memang ya sinyal susah sih. Kurang lebih itulah belajarnya dulu. Kalau dari tes sendiri gimana? Iya, kalau dari saya sih lebih ke shock ya awalnya. Bukan shock lagi tapi shock nih. Iya, dikarenakan dulu itu mungkin ekspektasinya matematika ini hanya suatu pelajaran yang berhitung ya. Oh ternyata tidak ya. Tidak. Karena kan dulu itu kita SMA mempelajarinya diketahui, ditanyakan, jawab gitu kali ya. Mungkin pas di sini oh ternyata ada analisisnya juga, ada codingannya juga dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu culture shock mungkin ya untuk saya dan mungkin para angkatan saya gitu. Dan kalau misalkan dulu waktu mahasiswa baru, waktu semester 1 mungkin paling shock di kalkulus ya. Kalkulus. Masya Allah banget ya. Padahal itu dasar loh. Iya. Oh kalkulus tuh seperti ini gitu. Tapi ternyata nggak cuma satu, tapi ada dua, ada KPB juga aja. Jadi ternyata kita explore juga ya sampai kalkulus berubah banyak gitu. Dan ternyata memang sangat dirasakan ya bahwasanya matematika ini tidak selalu harus belajar gitu, tidak langsung yang kita belajar masuk kelas langsung paham tuh nggak bisa. Kita itu benar-benar harus sharing sama teman-teman, belajar bareng, diskusi bareng. Maka dari itu waktu kita online tuh kita sering mengadakan adanya tubai. Iya benar. Iya. Apa tukang tutor belajar. Iya, tutor belajar mungkin ya. Jadi kan memang ada di angkatan kita yang wah pinter banget seperti Kang Rifan, mungkin ya Teh Fili, Teh Nurul, Masya Allah. Orang-orang geolah disebutnya. Iya. Karena kalau saya dari kamu mah, saya juga pas ke kota gitu ya, ke Bandung. Lah kan di kota mah ada GO, terus ada yang kumon itu kan yang kayak les-les gitu. Kalau dari saya nggak ada gitu, emang seadanya dari sekolah aja gitu. Biasanya les-les rumahan ya, Bang ya. Iya. Jadi biasanya kita les-les rumahan gitu. Nah, ternyata pas menemui teman-teman yang wah Masya Allah tingkat berpikirnya sangat-sangat tinggi ya Kang Sadam. Jadi dan alhamdulillahnya itu teman-teman tuh sangat merangkul pada saat belajar. Iya ayo kita adakan tubai, ayo kita belajar bareng, dan justru kita itu lebih memahami, lebih eksplor karena mungkin bahasa yang mereka kasih ke kita tuh lebih mudah dipahami ya Kang Sadam ya. Jadi kita ternyata kayak gini ya, kayak gini ya gitu sih. Jadi menurut aku semua itu bisa dilewati selagi kita itu ada sharing session mungkin kayak sekarang ya. Wah menarik banget nih. Nah sekarang kita beralih ke kehidupan sosial nih Kang Teh. Selama berkuliah apakah Kang Teteh pernah aktif dalam organisasi mahasiswa atau kegiatan organisasi luar kampus lainnya? Boleh dari Kang Sadam? Iya, kalau dari saya memang dari SMA juga saya memang seorang aktivis gitu kan. Dalam satu sekolah tuh saya mengikuti organisasi sampai 5 gitu, sampai yang di luar. Nah, ketika saya transisi pindah ke kuliah, kayaknya berat nih kalau misalkan sambil organisasi yang memang terlalu banyak gitu kan, karena memang fokus di matematika itu memang harus benar-benar fokus, apalagi memang saya dasarnya belum tahu matematika seperti apa gitu kan. Dulu tuh saya cuma aktif, kan saya memang di pesantren ya, di pesantren di Al-Ihsan, saya ikut sambil saya berkhidmah di pesantren, saya ikut organisasi di pesantren. Yang di kuliah saya cuma ikut di Himatika saja gitu kan, 2 periode alhamdulillah dulu itu. Kalau di luar itu saya tuh pengen sebenarnya berikutan, cuma memang ketika saya pikirkan lagi mengatur waktu dengan di pesantren, di kuliah, dengan tugas, dengan organisasi memang sangat-sangat kompleks gitu kan, ketika saya tidak bisa membagi waktu. Nah setelah itu ada rekrutmen beasiswa, kalau nggak salah sekalian saya ikut organisasinya juga gitu, organisasinya biasa. Mungkin dulu saya memang disebutnya itu pasif gak pasif sih lah gitu kan. Soalnya saya berpikir juga organisasi mah gini-gini aja gitu kan. Implementasinya gitu ke kehidupan, mengatur waktu, terus
public speaking, kepemimpinan gitu kan. Cuma memang yang membedakan organisasi apa aja yang kita memang ikuti gitu kan, yang menjadi pembedanya. Jadi ya saya memang sekarang juga saya menyesal gitu kan. Saya menyesal memang masih kurang gitu kan pengalaman organisasi yang memang ruang lingkupnya lebih luas gitu kan. Dulu saya di pesantren di Alisan, OSPAI namanya ya, organisasi Pondok Pesantren Alisan di Himatika. Alhamdulillah dua periode saya dulu ikut di kewirausahaan. Ya memang karena saya dari SMA dulu suka berwirausaha gitu kan. Yang terakhir beasiswa komunitas cerdas gitu kan. Jadi kurang lebih 3 lah. Yang sekarang mungkin Himatika udahan karena saya udah alumni. Terus di pesantren saya sekarang masih menjabat sebagai divisi kementerian. Kalau di pesantren kan disebutnya itu kementerian atau rois di bidang olahraga. Terus di beasiswa saya masih juga sekarang sebagai staf aja gitu. Itu Kalau mungkin. dari Teh Shelly gimana Iya. kira-kira? Kalau dari aku kurang lebihnya sama ya kayak kata Sadam gitu ya. Memang waktu SMP dan SMA ini sangatlah menjadi jiwa organisasi banget nih. Kebetulan waktu SMP saya wakil ketua pramuka. Masya Masya Allah. Prada apa sih namanya teh? Pratama Putri. Kalau Pradana SMA. Oh iya, benar-benar. Nah, terus di SMA-nya saya menjabat menjadi ketua Putri Rohis. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi walaupun sekarang udah nggak kelihatan ya. Iya, jadi memang dulu waktu SMP dan SMA ini ibaratnya sudah sangat puas lah dalam organisasi gitu ya. Karena kan kita benar-benar membuat suatu proker, kemudian mencari sponsor dan sebagainya itu sudah sangat dieksplor pada saat SMP dan SMA ini. Kemudian ketika di kuliah ini sangat kaget lagi ya gitu ya. Dikarenakan mungkin pada saat semester 1 kita itu mengambil 24 SKS. Wah, 24, Masya ya. Allah. Pasti merasakan ya 24 SKS ini gimana nih manage waktunya. Dikarenakan ada deadline tugas, ditambah COVID yang kita masih punya boundaries ya untuk tidak boleh beraktivitas berlebihan di luar gitu lah. Jadi tapi pada saat itu saya berpikir bahwa oh udah online cari relasinya dari mana lagi kalau Nah, bukan itu. organisasi. Betul ya Kang Sadam. Jadi pada saat semester 2 itu saya mengikuti juga ya Himatika di bawah keperiodaan kepemimpinan Kang Fatur ya, Kang Fatur Imaduddin. Di situ saya mengikuti masuk ke Departemen Seni dan Olahraga karena saya memiliki passionnya di bidang seninya ya. Kalau olahraganya saya nggak punya. Kalau saya olahraga. Sadam contoh nih. Iya. Jadi saya mungkin ada di passion seninya gitu di Departemen Seni dan Olahraganya, dan alhamdulillahnya walaupun COVID kita itu ada kegiatan-kegiatan offline nih yang bikin kita tuh oh ini loh Kang ini Teh ini, oh ternyata ini ya yang berkomunikasi secara online gitu. Dan ternyata oh memang pengalaman berorganisasi itu harus loh. Karena ibaratnya gini, kamu kuliah itu tidak bisa hanya mengandalkan informasi dari teman seangkatan aja. Iya, karena pasti kita tuh ada di mana kita tuh harus nanya, Akang ini gimana ya? Teteh ini gimana ya? Karena ibaratnya mereka itu sudah melalui fase tersebut dan benar-benar progres skripsi saya itu sangat terbantu oleh bantuan-bantuan dari cutting gitu. Kalau misalkan kitanya nggak kenal, masa emang nanya doang nggak malu gitu loh. Jadi kita harus menjalin terlebih dahulu hubungan habluminan nas dulu nih sebelum kitanya Kang ini gimana? Teh ini gimana gitu loh. Jadi kitanya memang harus sudah saling mengenal dan supaya kitanya nggak kikuk gitu. Jadi menurut saya organisasi itu penting. Tapi kitanya harus bisa manage waktu ya. Gitu. Nah, banyak banget kan jadwal kegiatannya gitu. Dari Akang Teteh sendiri nih, gimana sih cara nyeimbangin studi sama kegiatan lainnya gitu? Boleh dong di-share ke teman-teman yang lain. Oke, kalau dari saya ya, kalau dari saya sendiri memang dari awalnya itu saya mengatur dulu, memimpin dulu diri sendiri gitu kan. Saya membuat schedule setiap hari gitu kan, setiap kegiatan saya mulai dari bangun, tidur, belajar, terus berorganisasi sampai tidur lagi gitu kan. Jadi itu tuh sebagai acuan bagi saya bagaimana saya terjun di organisasi, saya terjun di akademik, bagaimana tugas saya, terus di pesantren gitu kan, apalagi nambah di pesantren, terus ya kegiatan saya sendiri gitu kan. Jadi buat tips ya dari saya ke teman-teman, usahakan harus punya jadwal sendiri gitu kan, jadwal pribadi supaya ada acuan. Kalau misalkan tidak ada acuan, kita seenaknya gitu kan. Kayak saya misalkan contoh ya, jam 8 tuh maaf ini jadwal duha misalkan ya. Jadi kalau misalkan saya agak duha tuh
nggak malu sama tugas yang udah dibikin gitu kan, sama schedule yang udah dibikin. Jadi suka keingetan, ya udah duha maksain gitu. Jadi sebagai acuan juga, di samping itu sebagai alarm juga gitu kan. Memang itu sangat penting menurut saya, manajemen waktu terus membuat jadwal seperti itu. Kalau dari Teh Sherly sendiri gimana Teh? Iya, sebenarnya kita itu kalau misalkan manage waktu, kita sadar nih kalau misalkan kita punya banyak kerjaan, banyak urusan di banyak bidang gitu ya. Tips dari saya adalah jangan dipikirin. Jangan dipikirin tapi ditata. Ah, iya, benar. Karena kalau misalkan suatu planning, kamu cuma mikirin aja yang ada overthinking doang. Iya. Dikerjain aja enggak gitu kan. Jadi intinya kita itu harus benar-benar punya list apa aja nih yang mau kita kerjain besok gitu kan. Benar kata Kang Sadam ya, karena memang supaya ini nih, oh besok tuh saya ngelakuin ini loh, Iya. ini. Berarti kita harus punya target bahwa apa yang kita lakukan di esok hari itu harus selesai gitu, harus selesai. Itu yang pertama ya, kita harus melis kegiatan apa aja, dan yang kedua kita harus punya time blocking. Time blocking tuh gimana sih gitu ya? Time blocking tuh kita harus punya spare waktu, kita tuh belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Kita harus boleh nih healing atau misalkan hiburan, liburan, Self-reward gitu. betul, self reward ya. Kadang kita pencapaiannya segini, self rewardnya segini. Aduh, berat banget ya. Iya, tapi memang itu salah satu cara untuk menjaga kewarasan ya. Iya benar. Nanti kita gila kalau nggak kayak gitu ya. Benar Jangan banget. jangan memaksakan juga gitu kan. Betul. Ketika memang kapasitas kita segini, terus kita maksain segini gitu kan. Iya. Itu merusak diri sendiri Betul. juga gitu kan. Karena kita yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri. benar. Betul. Jadi bekerjalah sesuai porsi kita sendiri. Betul. Jadi walaupun karena kita juga waktu itu lagi COVID, berarti kita benar-benar under pressure ya. Nah. Iya. Jadi karena kita di bawah tekanan yang begitu besar, jadi kita harus pinter-pinter nih gimana manage waktu, gimana time blocking supaya nggak terlalu banyak main handphone Nah, gitu. Segitu aja dari saya. Betul banget teman-teman, manajemen waktu itu penting ya. Nah sekarang gimana sih Teh, apakah ada gitu ya pelajaran terbesar yang Akang Teteh ini dapetin selama kuliah di jurusan matematika? Boleh dari Kang Sadam? Matkul maksudnya atau pelajaran hidup? Pelajaran hidup. Oh, pelajaran hidup. Saya dulu memaknai matematika adalah sebuah tantangan. Oh, Ketika saya memaknai tersebut, saya harus menyelesaikannya. Nah, saya berpegang teguh pada prinsip yang saya pegang, yaitu tantangan. Dengan tantangan ini saya akan menyelesaikannya gitu. Nah, ketika saya memang berusaha semaksimal mungkin, dulu juga saya pernah berpikir, kayaknya mah semester 2 saya dapat UTBK deh gitu kan. Karena memang berat gitu kan ketika kita memang dasarnya sudah kurang di matematika, terus memang porsi di jurusan matematika itu sendiri memang berat gitu kan. Karena dulu juga kayak lagi SMA, kalau misalkan ketemu matematika itu, ya kalau nggak salah dulu hari Senin sama Selasa, saya paling nggak mau gitu kan masuk pas hari itu karena ada matematikanya. Aduh. Kalau sekarang pas kuliah setiap hari kan gitu. matematikanya. Nggak bisa Makanya menghindar ya, nggak bisa Sadam ya. menghindar. Jadi memang inilah udah dijalanin aja, dibiasain terus. Ya saya tuh ketika bersungguh-sungguh maka orang itu akan berhasil. Saya berpegang teguh di sana. Tantangan saya akan lalui semua. Ya alhamdulillah saya selesai mungkin studi S1-nya dengan tepat waktu. Alhamdulillah. Dengan kegigihan, tidak lupa juga kepada orang tua, terus guru, teman-teman, sahabat, semuanya memang itu sangat berperan penting dalam studi S1 matematika. Kalau dari Teh Sherly gimana Teh? Pelajaran hidup selama di matematika. Iya. Survive sih. Waduh. Kenapa survive? Kenapa nih? Karena yang pertama ternyata di dunia perkuliahan itu kita nggak bisa kayak SMA atau SMP yang bisa mengandalkan orang lain gitu ya dalam proses kita ya Kang Sadam. Iya. Karena pada dasarnya kita itu harus betul tahu, betul belajar, dan benar-benar kita harus mengerjakan sendiri gitu. Iya. Karena ternyata dengan pelajaran-pelajaran itulah kita dibentuk menjadi pribadi yang sekarang gitu Iya. maksudnya ya, yang sekarang. Jadi kita sharing sessionnya itu benar-benar harus dikuatkan sebelum kita menghadapi ujian gitu. Ya, jadi selain survive, saya benar-benar mendapatkan pelajaran hidup itu adalah pertemanan ya. Iya. Pertemanan, Masya Allah. Saya tuh kalau misalkan dilihat kuliah itu temennya dari semester 1 sampai semester akhir itu naik turun ya, maksudnya tidak konsisten gitu. Jadi memang nanti juga mungkin kamu merasakan gitu bahwasanya pertemanan di ruang lingkup kuliah tuh memang dinamis. Iya, nggak statis ya Kang Sadam, karena kita harus mengartikan bahwa semua itu teman kita. Kita nggak boleh yang kayak ini nggak mau ditemenin gitu. Kayak membeda-bedakan gitu Betul ya. ya Kang Sadam. Jadi intinya
kita itu punya teman dekat, tapi nanti 1-4 kita mata kuliah wajib ngambil semua nih, Kang Sadam, ramai nih sekelas. Nanti semester 5 kita mata kuliah peminatan. Oh, teman kita yang mana ya? Nah, itu. Ya yang dulu di maba di maba. ya udah enggak sama kita karena memang pada dasarnya passion itu tidak bisa disamakan Sama. dong. Oke, Nggak Misalkan bisa ikut-ikutan betul, kan? saya passionnya dapat peminatan industri misal, teman saya statistik, emang harus dipaksakan sekelas kan nggak mungkin, karena memang nanti jalurnya berbeda gitu lah. Jadi memang survive itu benar-benar ada, kita harus bisa walaupun di kelas ini kita nggak punya temen atau gimana, oh ya udah berarti kamu harus percaya kamu itu bisa di situ gitu. Baik, Akang Teteh, kita akan bermain games Disordered nih. Nah, untuk teknis gamenya nanti akan dijelasin oleh tim kreatif. Silakan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi game. Game yang akan dimainkan adalah Disordered mengenai kematematikaan. Akang Teteh akan diberikan 2 pilihan yang harus dijawab secara bersamaan dalam hitungan ketiga. Pertanyaan pertama, matematika murni atau matematika terapan? Murni. Belum. Oh, belum? Kita jawab bareng-bareng. Oh, 1, bareng. 2, 3. 1, 2, 3. Murni. Karena mungkin passion aku bukan ke analisis ya, karena kan matematika murni lebih analisis ya, jadi rasa-rasanya aku lebih cocok di matematika terapan deh. Untuk pertanyaan kedua itu ada ujian lisan atau ujian tulis? 1, 2, 3. Lisan. Tulis. Kalau saya ya suka ngomong, jadi bisa mengembangkan bahasa gitu kan. Kalau misalkan secara lisan, kalau misalkan secara tulisan ya memang sudah pasti gitu kan ya. Kalau tulisan sudah pasti kan jawabannya ke sana. Jadi kalau misalkan lisan itu kan bisa ada pertimbangan gitu kan. Oke, kalau misalkan dari aku, kenapa ujian tulis? Karena aku tipikal orang kalau jawabannya tuh harus dipikir dulu gitu loh. Teteh, makanya kenapa milih ujian tulis? Karena kalau di ujian tulis itu kita bisa mikir dulu, ada waktu gitu, spare waktu buat jawabannya itu apa gitu. Pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga itu ada belajar sendiri atau belajar kelompok? 1, 2, 3. Kelompok. Sendiri. Ya. Kalau saya belajar sendiri itu lebih fokus gitu kan. Tapi perlu juga sih diskusi, tapi lebih intens belajar sendiri kayak lihat tutorial di YouTube gitu kan, lebih enak sendiri sih. Kalau misalkan belajar kelompok kadang tuh nggak sampai belajar gitu kan, cuma kan malah ngobrolin orang gitu kan. Gitu kan, mungkin saya menghindari belajar kelompok itu ya seperti itu gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan keempat itu ada kelas online atau kelas offline? 1, 2, 3. Offline. Oke, karena jawabannya udah sama, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ada kura-kura atau kupu-kupu? Waduh. 1, 2, 3. Kupu-kupu. Aku udah sendiri. Kenapa milih kura-kura? Karena kalau misalkan kuliah pulang tuh sayang gitu. Udah gitu aku kan lumayan jauh gitu ya. Jadi sayang banget kalau misalkan abis kuliah tuh langsung pulang gitu, kayak kadang cuma 1 matkul pagi aja nih langsung pulang tuh sayang banget. Makanya kalau misalkan kuliah rapat kan kayak ketemu temen gitu. Jadi pertanyaan yang terakhir. Belajar di perpus atau belajar di kafe? 1, 2, 3. Perpus. Seri yang beda. Karena kalau di kafe kan mungkin suasananya lebih comfy ya. Kadang kalau misalkan kita mau belajar pastinya nyari kafe yang nggak bising gitu, yang tenang. Nah, kenapa juga nih saya memilih belajar di kafe? Karena belajar di kafe itu mengeluarkan uang ya. Progresnya sedikit, kopinya yang mahal. Jadi ada pikiran kayak kopinya udah mahal, ini progresnya harus banyak nih. Itu adalah suatu tekanan juga ya. Seharga kopi, wah minimal bab selesai lah. Gitu. Gitu sih dari saya. Gimana nih tanggapan tentang gamesnya Kang Teteh? Seru banget Seru ya. ya. Seru banget. Membuat kita memilih disordered gitu. Iya. Nah, terakhir nih, buat para pendengar podcast yang menjadi mahasiswa baru, ada nggak sih dari Akang Teteh sendiri itu buat yang mau kuliah, tips and trik buat yang mau kuliah di jurusan matematika? Boleh dari Kang Sadam. Kalau dari saya mungkin tips and tricksnya yaitu harus gigih, konsisten, itu Waduh. aja. Kalau dari Teh Selin? Kalau dari saya jangan takut. Waduh. Karena kalau Kenapa tuh? misalkan kita udah sugesnya takut, ngejalanin itu nggak pede gitu. Jadi intinya harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Kalau misalkan kamu tuh bisa. Kalau kamu percaya, pasti kamu bisa. Tapi kalau misalkan nggak percaya, percaya aja nggak sama diri sendiri. Gimana mau bisa gitu. Iya. Oke.
Nah, itu dia teman-teman tips and triknya dari Kang Sadam sama Teh Serly. Oke, sebelumnya ada closing statement nih teman-teman dari Kang Sadam. Silakan. Oke, ini buat memotivasi mahasiswa baru dan mahasiswa matematika supaya makin semangat berkuliahnya. Matematika bukan hanya sekedar rumus dan angka, tapi matematika adalah bahasa untuk menghubungkan logika dengan imajinasi. Kuliah di jurusan matematika merupakan sebuah perjalanan untuk menemukan keteraturan di dalam kompleksitas. Teruslah belajar dan menginspirasi, karena dengan matematika kita bisa merubah dunia. Terima kasih. Oke, baik. Buat teman-teman pendengar, semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan inspirasi dan semangat. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.